Rahasia terpendam. Kensington, penemuan yang membuat Putri Anne menangis dan menulis. Ulang warisan tersembunyi Diana. Ada sebuah gagasan yang menenangkan, yang sering kita ulang-ulang untuk terus maju. Bahwa waktu menyembuhkan semua luka, bahwa kematian memadamkan rahasia, dan bahwa keheningan sama dengan kedamaian. Namun, sejarah terkini keluarga kerajaan Inggris menunjukkan bahwa keyakinan ini tidak selalu benar. Beberapa rahasia tidak menghilang, mereka tidak larut oleh waktu atau melunak oleh kelupaan. Sebaliknya, mereka sabar, mereka menunggu. Mereka tetap tersembunyi di ruangan tertutup, di dalam benda-benda yang dilihat ribuan kali, tanpa pernah benar-benar terlihat, menunggu orang yang tepat yang ditakdirkan untuk menemukannya. Selama pekerjaan pemeliharaan yang tampaknya rutin di Istana Kensington, sesuatu terjadi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Apa yang seharusnya menjadi inspeksi teknis sederhana akhirnya menjadi salah satu momen paling mengharukan dan meresahkan bagi monarki dalam beberapa dekade. Dan protagonisnya bukanlah sosok yang gemar drama atau menjadi berita utama, tetapi Putri Anne, yang dikenal karena kedisiplinannya yang kuat, rasa tanggung jawabnya, dan pendekatannya yang terkendali terhadap emosi. Pekerjaan itu melibatkan penggantian kabel lama di balik dinding kayu yang telah disegel selama bertahun-tahun. Diyakini bahwa ruangan itu adalah bagian dari area penyimpanan yang terbengkalai tanpa nilai sejarah. Ketika panel itu terbuka, para pekerja menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah ruangan sempit, tak tersentuh, disegel, dan terlupakan sejak hari-hari terakhir kehidupan Diana, Putri Wales. 27 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Udara di dalamnya terasa pengap, berat, seolah-olah telah menahan napas selama beberapa dekade. Ruangan itu hampir tidak cukup untuk dua orang berdiri dengan nyaman. Debu menutupi setiap permukaan, tetapi tidak ada kekacauan. Gaun malam tergantung rapi, milik era yang tampaknya sudah jauh. Sepatu diatur dengan rapi, seolah-olah menunggu pemiliknya kembali kapan saja. Beberapa kotak berisi catatan tulisan tangan tertumpuk rapi. Kotak-kotak itu tidak dibuang atau dikemas untuk dipindahkan. Kotak-kotak itu hanya diawetkan. Lebih dari sekadar ruang penyimpanan, ruangan itu menyerupai kapsul waktu. Ketika Istana Buckingham diberitahu, reaksinya cepat dan hening. Tidak ada pernyataan resmi atau kebocoran ke pers. Hanya satu nama yang disebutkan, dan hanya itu, Putri Anne. Pilihan itu bukan kebetulan. Anne telah membangun kehidupan publiknya jauh dari sorotan media. Dia tidak mencari perhatian, dia tidak berbicara tanpa mempertimbangkan setiap kata dengan cermat, dan dia memahami nilai keheningan, seperti sedikit orang lain di dalam keluarga kerajaan. Jika ada yang bisa memasuki ruang itu tanpa menyerah pada kepanikan atau drama, itu adalah dia. Awalnya, Putri Anne mendekati situasi itu seperti tugas resmi lainnya. Dia memerintahkan agar barang-barang diinventarisasi, kondisinya didokumentasikan, dan isinya ditinjau secara metodis, tidak lebih dari itu. Namun, semuanya berubah saat dia melewati ambang pintu ruangan. Keheningan tempat itu membuatnya gelisah. Tempat ini tidak ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Setiap benda ditempatkan dengan sengaja. Diana tidak melarikan diri dari tempat ini. Dia telah mengaturnya, menatanya, dan kemungkinan besar melindunginya. Selama bertahun-tahun, Anna memiliki perasaan campur aduk tentang saudara iparnya. Di mata dunia, Diana adalah sosok yang emosional, terbuka, dan tak terduga. Anna, di sisi lain, menghargai kendali, keteraturan, dan pengekangan. Untuk waktu yang lama, ia percaya bahwa kekuatan Diana semata-mata terletak pada karisma alaminya dan kemampuannya untuk menggerakkan massa. Tetapi saat ia perlahan berjalan melewati ruangan itu, ia mulai curiga bahwa ia telah salah. Ia memeriksa setiap benda. Gaun yang dikenakan untuk acara amal, surat-surat dari para pemimpin dunia, catatan pribadi yang ditulis dengan tulisan tangan Diana yang khas dan bersambung. Semuanya terasa intim, tetapi tidak ada yang tampak berbahaya, sampai ia melihat kotak itu. Kotak itu diletakkan di bagian belakang rak, sebagian tersembunyi di bawah syal sutra. Tidak seperti benda-benda lain, kotak itu tampaknya tidak disimpan secara acak. Kotak itu berada di tengah, seimbang,
seolah-olah sedang menunggu untuk ditemukan. Itu adalah kotak perhiasan kayu mawar gelap, dipoles hingga berkilau bahkan di bawah lapisan debu. Tepiannya dihiasi dengan mutiara, dan batu-batu biru kecil terpasang di tutupnya. Kotak itu tidak mencolok, kotak itu sederhana, elegan. Sangat mewah dalam arti kata yang paling klasik. Begitu Ana mengangkatnya, ia langsung merasakan beratnya. Terlalu berat untuk hanya berisi perhiasan. Saat ia memeriksa benda itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di bagian dalam tutupnya, terukir sangat samar sehingga mudah terlewatkan. Terdapat kata-kata yang ditulis dengan tulisan tangan Diana yang khas bagi mereka yang berani mencari kebenaran. Napas Anne tercekat di tenggorokannya. Tidak ada tanda tangan Putri Wells. Bahkan bukan Diana, hanya tertulis Diana Spencer, namanya sendiri, intim, menantang. Sejak saat itu, ruangan itu tidak pernah sama lagi. Apakah Diana meninggalkan lebih dari sekadar kenangan dan barang-barang pribadi? Kebenaran apa yang dia bicarakan? Mengapa menyembunyikan pesan seperti itu di dalam sesuatu yang begitu indah? Ana mengerti bahwa kotak perhiasan ini bukan sekadar wadah harta karun. Itu adalah teka-teki. Sebuah pesan, mungkin bahkan sebuah peringatan, dan tiba-tiba dia merasakan beban pertanyaan yang datang terlambat. Apa yang akan terjadi jika dia mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika Diana masih hidup? Malam itu juga, sang putri membawa kotak itu ke apartemen pribadinya. Dia tidak memberitahu ajudan atau staf istana manapun. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini harus dilakukan dalam kesendirian. Dia meletakkan kotak perhiasan itu di atas kain beludru di bawah lampu baca dan menatapnya lama sekali. Ia bukanlah wanita yang mudah berimajinasi, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah bahwa kotak itu sedang mengawasinya. Setelah membukanya, ia memastikan bahwa perhiasan-perhiasan itu luar biasa. Anting-anting dari batu merah, langka dari Burma, gelang dari permata biru yang bersinar seperti cahaya bintang, kalung dari zamrud, dan berlian yang dipotong begitu sempurna sehingga tampak memancarkan cahayanya sendiri. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Ana memperhatikan sesuatu yang aneh. Di bagian belakang setiap perhiasan terdapat tanda-tanda kecil, simbol, tanggal, inisial yang tidak sesuai dengan catatan yang diketahui. Ia mengambil kaca pembesar dan melihat lebih dekat. Beberapa tanda menyerupai koordinat, yang lain referensi numerik. Pada bros muncul angka yang mirip dengan kode bank internasional. Ini bukan sekadar hadiah yang disimpan karena nostalgia. Ini adalah petunjuk, jejak-jejak yang ditinggalkan dengan hati-hati untuk menunjukkan jalan. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya kembali ke kotak perhiasan itu. Jari-jarinya menelusuri relief, sambungan, dan panel-panelnya. Ia bertanya-tanya bagaimana kotak itu dibuat. Kemudian, hampir secara tidak sengaja, atau mungkin takdir, ibu jarinya menekan area yang sedikit menonjol di bagian bawah. Terdengar bunyi klik lembut. Panel bawah bergeser beberapa milimeter saja. Ana menahan napas. Ia membuka kompartemen tersembunyi itu dan memahami. Pada saat itu juga, bahwa apa yang akan ia temukan dapat mengubah segalanya. Bahwa mungkin Diana bukan hanya seorang wanita yang terluka dan penuh belas kasih, tetapi juga seseorang yang telah menyelidiki, mendokumentasikan, dan melindungi kebenaran yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan pada zamannya. 2 Juni 1953 tampak seperti hari biasa dalam ritual sunyi istana, tetapi apa yang ditemukan Putri Anne saat itu selamanya mengubah pemahamannya tentang sejarah monarki baru-baru ini. Di balik panel yang tersembunyi dari pandangan dan protokol muncul kompartemen kedua, sempit, tertata rapi, dan syarat makna. Di dalamnya terdapat surat-surat tulisan tangan, diikat dengan pita biru pucat beraroma lavender yang samar. Di bawahnya, koleksi foto-foto mengkilap menggambarkan adegan-adegan yang bertentangan dengan citra publik Diana, Putri Wells, kafe-kafe anonim, garasi parkir bawah tanah, rumah-rumah pribadi. Diana muncul dengan menyamar, memainkan peran yang berbeda, bertemu dengan orang asing di tempat-tempat yang tidak pernah ada dalam agenda resminya.
Di antara foto-foto itu ada sebuah kunci perak kecil. Pada labelnya terdapat tulisan yang tepat, kotak penyimpanan Zurich 837L. Anne membeku. Kembali ke surat-surat itu, ia segera mengenali tulisan tangan Diana yang mengalir. Pada amplop pertama, namanya tertulis dengan jelas, Anne. Dan instruksi yang mengerikan, tolong baca jika saya sudah tidak ada lagi. Tanggal yang ditulis di sudut memaksanya untuk duduk. Itu ditulis hanya 3 hari sebelum kematian Diana. Baris pertama tidak dimaksudkan untuk dramatis. Itu menyampaikan kepastian. Anne, jika kau membaca ini, maka mereka telah berhasil membungkamku. Itu bukan tangisan. Itu adalah pernyataan. Saat Anne terus membaca, nada Diana menjadi metodis, hampir klinis. Dia menceritakan fakta, bukan emosi. Ia teringat sebuah acara amal tahun 1995 yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga terhormat dengan para donatur berpengaruh dan citra publik yang sempurna. Anna menghadiri acara tersebut. Diana, di sisi lain, memperhatikan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Dana yang dialokasikan untuk rumah sakit, untuk korban ranjau darat, sama sekali tidak sampai ke tujuan. Ketika ia bertanya, ia diabaikan. Ketika ia mendesak masalah ini secara pribadi, ia menerima informasi yang kontradiktif, jawaban yang mengelak, dan akhirnya ancaman terselubung. Semakin ia menyelidiki, semakin dalam masalahnya tampak. Di halaman selanjutnya, Anna menemukan daftar angka yang disalin dengan sangat hati-hati. Transfer bank, rekening anonim, transaksi yang tidak transparan. Menurut catatan Diana, uang yang ditujukan untuk rumah sakit anak-anak, tempat penampungan wanita, dan program kemanusiaan telah dialihkan ke rekening pribadi. Beberapa milik pengusaha berpengaruh, yang lain yang lebih mengkhawatirkan, terkait dengan orang-orang yang memiliki akses ke istana itu sendiri. Suara Diana menjadi keras dalam surat-surat itu. Ia berbicara tentang pertemuan larut malam dengan jurnalis investigasi, satu orang Prancis dan satu orang Swiss, yang sudah mendeteksi tanda-tanda konspirasi yang lebih besar. Ia menyebutkan nama Sandy, titik penyerahan rahasia, perasaan terus-menerus diawasi. Ia telah mulai merekam percakapan dan menyembunyikan kaset di berbagai lokasi. Orang-orang yang memiliki informasi mendekatinya secara diam-diam, menyerahkan dokumen dan peringatan, selalu dengan rasa takut. Mereka tidak mencari ketenaran, mereka takut akan nyawa mereka. Namun surat-surat itu bukan hanya bukti. Diana juga menulis sebagai seorang ibu. Aku tidak takut, katanya, tetapi aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia lebih baik daripada kenyataannya. Di akhir surat, sebuah kalimat digarisbawahi dengan tegas. Jika sesuatu terjadi padaku, semuanya diasuransikan. Tatapan Anne kembali ke kunci perak itu. Zurich. 2 minggu kemudian, tanpa pengumuman atau pengawalan, Putri Anne tiba di Swiss. Bank itu tua, sunyi, dengan profesionalisme yang hampir sedingin es. Karyawan itu tidak bereaksi terhadap namanya. Dia hanya mengangguk dan membawanya ke ruangan pribadi. Kotak 837L berisi dokumen keuangan, salinan transfer, foto-foto pertemuan yang seharusnya tidak pernah dihadiri Diana. Ada juga rekaman. Satu rekaman menonjol di atas yang lain. Jika aku menghilang. Dalam video itu, Diana tampak tanpa riasan, tanpa bahasa tubuh yang telah dipersiapkan untuk pengawasan publik. Dia berbicara dengan tenang. Jika Anda menonton ini, saya benar untuk merasa takut, katanya. Ia tidak menuduh monster, tetapi pria-pria terhormat dan ramah yang menggunakan amal sebagai kedok dan pengaruh sebagai tameng. Ia menggambarkan pergerakan uang lintas batas, tujuan kemanusiaan yang digunakan sebagai topeng, dan pelanggaran kepercayaan. Ketika video berakhir, Anne duduk lama. Kemudian, dari ambang pintu, pegawai bank mengucapkan kalimat yang mengganggu. Ia bukanlah orang pertama yang bertanya tentang kotak itu. Seseorang lain telah datang 2 minggu sebelumnya, mengaku sebagai kerabat.
Rahasia itu tidak lagi terpendam. Kembali di London, Anne tidak tidur. Ia terus mengingat suara Diana, ketenangannya. Suaranya tidak terdengar ketakutan. Ia terdengar teguh, seperti seseorang yang telah menerima harga karena mengetahui terlalu banyak. Setelah mendarat, ia membuat dua keputusan. Tidak memberitahu istana, setidaknya belum, dan tidak menghancurkan apapun. Naluri berbisik bahwa diam lebih aman, tetapi diam tidak menyelamatkan Diana. Dokumen-dokumen itu dipindahkan malam itu juga ke kediaman pribadi, tanpa staf atau rutinitas. Salinan digital terpisah, dokumen asli disimpan di tempat terkunci. 3 hari kemudian, tanda-tanda pertama muncul, gangguan pada telepon pribadinya. Keterlambatan pengiriman surat yang tidak dapat dijelaskan, amplop terbuka, sebuah kendaraan yang mengikutinya dari kejauhan. Detail-detail kecil, tetapi bersama-sama membentuk pola yang dapat dikenali. Diana pasti akan langsung memahaminya. Anne kemudian menghubungi seorang mantan petugas intelijen yang sudah pensiun dan tidak menyukai publisitas apapun. Ia setuju untuk membantu dengan satu syarat, tidak menyebutkan nama, tidak ada catatan tertulis. Apa yang dikonfirmasinya tidak mengejutkannya. Kisah yang ditinggalkan Diana bukanlah fantasi yang terisolasi, tetapi jaring kekuasaan, uang, dan keheningan yang diatur dengan cermat yang berbahaya. Di tengah kegelisahan yang semakin meningkat, itulah paket itu tiba. Tidak ada alamat pengirim dan tidak ada penjelasan. Di dalamnya hanya ada sebuah nama yang tertulis di selembar kertas. Timothy Radcliffe. Anne langsung mengenalinya. Dia adalah salah satu asisten pribadi Diana, seorang pria yang bijaksana dan sangat setia yang menghilang dari kehidupan publik setelah kematian sang putri. Dengan sedikit petunjuk, Anne berhasil menemukannya di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bath. Dia setuju untuk bertemu dengannya dengan satu syarat. Pertemuan harus berlangsung di malam hari di sebuah gereja kecil yang hampir terlupakan, yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Dalam cahaya lilin yang berkelap-kelip, wajah Timothy menunjukkan beban keheningan bertahun-tahun. Dia tidak membuang waktu. "Kakak iparmu tidak sendirian," katanya lembut. "Dia mempercayai beberapa dari kami, bahkan mengetahui bahwa kami bukan bagian dari kalangan elit. Kami telah mengawasi, menunggu seseorang yang cukup berani untuk melanjutkan perjuangannya." Anne mendengarkan dalam diam saat Timothy menceritakan kisah yang sejelas dan sekaligus menghancurkan. Investigasi resmi atas kematian Diana penuh dengan celah, bukti diabaikan, saksi dibungkam. Rekaman kamera keamanan dari Paris menghilang tanpa penjelasan. Laporan tentang sebuah Fiat putih yang terlihat di dekat lokasi kecelakaan tidak pernah dipertimbangkan secara serius. Kasus ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk diselesaikan, simpulnya. Hanya untuk ditutup secara diam-diam. Beban kata-kata itu menghantam Anna dengan kekuatan brutal. Diana meninggal karena mengejar kebenaran. Dan sekarang, melangkah ke dalam bayang-bayangnya, dia sendiri telah menjadi target baru. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang telah dia hindari sejak Zurich. Apakah Diana berpikir mereka akan membunuhnya? Timothy ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia berpikir mereka akan menghentikannya. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi dia yakin mereka tidak akan membiarkannya melanjutkan. Ketika Anna kembali ke kediamannya malam itu, sesuatu langsung membuatnya gelisah. Kantornya tertata sempurna. Terlalu sempurna? Dokumen-dokumen tidak tersentuh, laci-laci tertutup, tidak ada yang hilang. Namun, kotak perhiasan Diana telah digeser beberapa sentimeter. Cukup untuk diperhatikan, pesannya sangat jelas. Kita tahu di mana letaknya. Anne duduk dengan berat, akhirnya memahami besarnya tanggung jawab yang telah diwarisinya. Diana tidak hanya diamati, dia telah dikelola, dikendalikan, dan dinetralisir tanpa secara resmi dinyatakan sebagai musuh. Dan sekarang peran yang sama jatuh ke pundaknya. Jauh dari merasa lumpuh, Anne bereaksi secara metodis. Selama beberapa hari berikutnya, dia bekerja dalam diam, mencocokkan data, mengikuti jejak keuangan yang telah ditunjukkan Diana. Dia menemukan yayasan yang tampak sempurna di atas kertas, tetapi memindahkan uang dalam siklus yang aneh.
dewan direksi yang dipenuhi nama-nama terkenal, acara di mana citra lebih penting daripada hasil. Kampanye Diana melawan ranjau darat muncul berulang kali dalam catatannya. Bukan karena berbahaya, tetapi karena merepotkan. Itu mengganggu rantai pasokan dan menarik perhatian ke area di mana perhatian itu merugikan kepentingan tertentu. Semakin banyak dia membaca, semakin jelas sesuatu yang mengganggu menjadi Diana tidak ceroboh, dia efektif, dan efektivitas tidak dapat dimaafkan ketika mengancam kekuasaan. Sebuah berkas dari Zurich ditandai dengan tinta merah, Operasi Puppet. Di dalamnya terdapat komunikasi antara perusahaan keamanan swasta dan perantara asing. Bahasa yang digunakan halus, sopan, dan netral. Namun, maknanya jelas. Kendalikan narasi, batasi paparan, netralkan setiap penyimpangan. Nama Diana hanya muncul sekali, diklasifikasikan sebagai faktor risiko. Ana menutup folder dan meletakkan tangannya di atas meja. Ia telah menghabiskan hidupnya percaya bahwa monarki bertahan karena tahu bagaimana beradaptasi. Pekerjaan Diana menunjukkan sesuatu yang lebih gelap, bahwa terkadang bertahan hidup berarti pengorbanan. Malam itu, Ana merekam pesannya sendiri. Ia tidak menuduh siapapun atau menyebutkan nama. Ia berbicara dengan jelas dan hati-hati, menggambarkan apa yang telah ia temukan, apa yang ia takuti, dan apa yang diyakini Diana. Ia menyimpan salinannya di 3 tempat berbeda. Sebuah pengamanan diam-diam. Keesokan paginya, ia menerima telepon dari seorang pejabat istana berpangkat tinggi. Mereka meminta pertemuan pribadi yang mendesak tanpa agenda atau penjelasan. Ana dengan hati-hati memilih pakaiannya, warna netral, garis-garis sederhana, baju zirah yang disamarkan sebagai kain. Saat memasuki ruangan, ia langsung menyadari kurangnya kehangatan. Tidak ada basa-basi, tidak ada obrolan ringan. "Kami mengerti, Anda sedang meninjau kembali masalah-masalah lama," kata salah satu dari mereka. "Saya mengerti masalah-masalah itu tidak pernah terselesaikan," jawab Ana sambil menatap matanya. Keheningan semakin mencekam. Suara lain, lebih lembut dan lebih berbahaya, menyela. "Beberapa kebenaran tidak membawa keadilan. Mereka membawa kerugian." Ana teringat tulisan tangan Diana, urgensi yang terkandung di dalamnya. "Kurasa," katanya perlahan, "kerusakan sudah terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita terus berpura-pura bahwa itu belum terjadi?" Ia meninggalkan pertemuan itu dengan 2 kepastian mutlak. Mereka takut dan mereka tidak akan berhenti. Suara Diana seolah melayang di dekatnya, bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai tantangan. Ia telah berani mencari kebenaran. Sekarang Ana harus memutuskan apakah keberanian itu sepadan dengan harganya, dan apakah dunia siap mendengar apa yang Diana coba katakan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang aneh. Setiap percakapan tampak terukur, setiap panggilan dipantau. Ana memperhatikan bagaimana mereka mencoba mengarahkannya ke tugas-tugas seremonial yang aman, gangguan yang diselimuti tradisi. Mereka tanpa sadar mengkonfirmasi apa yang sudah ia curigai. Mereka ingin ia sibuk, bukan berpikir. Tetapi Ana menolak untuk teralihkan. Ia memperlakukan bukti Diana bukan sebagai sejarah, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, yang masih mampu mengubah hasil. Ia membaca ulang surat-surat itu berulang kali, mendeteksi pola-pola yang sebelumnya tak terlihat. Diana mengulangi frasa-frasa tertentu ketika ia takut. Ia menggarisbawahi tanggal-tanggal ketika ia merasakan sesuatu yang tak dapat diubah akan segera terjadi. Ia sengaja meninggalkan celah, percaya bahwa seseorang yang lebih berani atau lebih jernih, pikirannya akan mengisi sisanya. Satu surat menonjol dari yang lain. Surat itu singkat, tanpa emosi atau refleksi, hanya instruksi. "Jika mereka mencoba menjadikanmu penjahat, itu berarti kau sudah dekat. Jangan berdebat, biarkan mereka meremehkanmu. Kebenaran lebih bertahan daripada kebisingan." Ana menutup surat itu perlahan. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis. Itu bukan air mata publik yang selama ini menghakimi Diana, tetapi tangisan pribadi yang terkendali, tangisan seseorang yang mengerti betapa salahnya ia telah menilai orang lain. Diana tidak naif. Ia sendirian.
Sambil menyeka wajahnya, Anne berdiri. Keputusannya bukan lagi apakah akan bertindak, tetapi bagaimana bertindak. Mempublikasikannya akan berujung pada hasil yang dapat diprediksi. Penolakan dari istana, fragmentasi media, gelombang keraguan. Bukti, Diana akan dianggap sebagai paranoia atau ketidakstabilan. Skrip yang sama yang digunakan untuk melawannya selama bertahun-tahun. Anne memahami hal ini dengan sangat jelas. Dia tidak membutuhkan banyak bukti. Dia membutuhkan pengaruh. Tanggapan datang dalam hitungan jam, secara terpisah dan tanpa koordinasi di antara mereka. Pesannya sama. Ini nyata dan telah sengaja disembunyikan. Tidak ada pusat operasi tunggal atau hierarki yang terlihat. Justru itulah mengapa hal ini bertahan begitu lama. Anne bersikeras agar mereka terus bekerja tanpa saling menghubungi. Jika satu benang putus, benang lainnya harus tetap terhubung. Diana telah merancang rencana tersebut. Anne hanya menjalankannya dengan lebih dingin. Apa yang muncul selama beberapa minggu berikutnya sangat jelas dan menghancurkan. Diana telah mendeteksi jaringan yang mengeksploitasi citra amal untuk memindahkan uang dan pengaruh. Pekerjaan kemanusiaan berfungsi sebagai kamuflase, reputasi yang begitu dipoles sehingga tidak ada yang berani mempertanyakannya, bertindak sebagai perisai. Sistem ini dipertahankan bukan oleh konspirasi terbuka, tetapi oleh inersia. Monarki tanpa disengaja menawarkan perlindungan simbolis. Keberadaannya saja sudah cukup untuk mencegah pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Diana menjadi berbahaya karena ia mematahkan inersia itu. Ia mengajukan pertanyaan yang salah, menolak untuk hanya menjadi hiasan, dan bergerak bebas antar negara, menghalangi setiap upaya pengendalian, dan mungkin yang paling meresahkan, orang-orang mempercayainya. Anne kemudian memahami sesuatu yang mengganggu. Diana tidak rentan, ia efektif, dan itu di kalangan tertentu tidak dapat dimaafkan. Peringatan segera menyusul. Peringatan berikutnya mengambil bentuk yang lebih elegan. Seorang anggota senior keluarga meminta makan malam pribadi tanpa staf atau catatan. Nadanya hampir penuh kasih sayang. "Kami khawatir tentang Anda," kata mereka. "Jalan ini akan mengisolasi Anda." Anne tersenyum sopan. "Saya pernah diisolasi sebelumnya. Itu tidak menghentikan saya," jawabnya. Percakapan berputar-putar. Kekhawatiran yang disamarkan sebagai perhatian. Pengingat halus tentang kewajiban, tentang stabilitas, tentang apa yang bisa hilang jika kebenaran tertentu dikejar terlalu jauh. Akhirnya, topeng itu terlepas. "Diana tidak memahami konsekuensinya," kata suara itu, kini tanpa hiasan. Anna mencondongkan tubuh ke depan. "Tidak," jawabnya. "Dia memahaminya dengan sempurna. Itulah mengapa dia mendokumentasikan semuanya." Keheningan yang menyusul kemudian benar-benar mutlak. Malam itu, Anna mengambil keputusan akhir. Ia tidak akan menjadi wajah dari pengungkapan itu. Ia akan menjadi jembatan penghubung. Bukti itu tidak akan muncul sebagai pengakuan emosional atau skandal langsung. Bukti itu akan disaring secara perlahan dan cermat melalui badan-badan yang tidak mudah didiskreditkan, regulator keuangan, pengawas internasional, pengadilan independen di luar lingkup pengaruh Inggris. Diana khawatir bahwa pengungkapan itu akan membahayakan putra-putranya. Anne memahami sesuatu yang tidak sempat dilihat Diana. Diam pun tidak melindungi mereka. Sebelum semuanya terungkap, ia merekam satu pesan terakhir, bukan untuk publik, tetapi untuk William dan Harry. Ia berbicara sederhana, tanpa tuduhan atau drama, hanya fakta, konteks, dan kebenaran yang tidak dapat lagi disembunyikan. "Ibumu tidak hancur," katanya. "Ia dibungkam, namun ia tidak pernah berhenti berusaha." Pesan itu disimpan di tempat yang tidak dapat diakses oleh penyadapan apapun. Ketika laporan pertama muncul beberapa bulan kemudian, laporan itu tidak menyebutkan Diana. Fokusnya adalah pada penyimpangan keuangan, penyalahgunaan dana, dan kegagalan regulasi.
Nama-nama muncul dengan hati-hati cukup untuk memicu penyelidikan, tetapi tidak cukup untuk memungkinkan pengalihan retorika. Istana mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan dan kerjasama. Secara pribadi, kegelisahan terasa jelas. Ketika tulisan tangan Diana akhirnya masuk ke catatan publik, itu tidak disertai dengan tuduhan, tetapi dengan bukti, kwitansi, angka, dokumen. Narasi bergeser tidak dengan bersih atau segera, tetapi secara permanen. Dunia mulai mengajukan pertanyaan yang diajukan Diana selama hidupnya. Siapa yang diuntungkan dari keheningan? Dari kejauhan, Anne menyaksikan seorang wanita yang selama bertahun-tahun direduksi menjadi berita utama dan emosi dievaluasi kembali. Diana berhenti menjadi sekadar putri rakyat. Dia menjadi sesuatu yang lebih meresahkan, seorang wanita yang telah benar, dan hal paling berbahaya yang ditinggalkannya bukanlah bukti, tetapi keberaniannya. Kotak perhiasan itu akhirnya dikembalikan ke tempatnya, bersih dan dipulihkan. Pesannya tetap tersembunyi, hanya terlihat oleh mereka yang berani mencari kebenaran, kepada mereka yang berani bertanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, keheningan yang menyelimuti kematian Diana mulai retak. Di luar teori dan rekonstruksi, kisah Diana terus bergema karena ini bukan hanya tentang tragedi pribadi, tetapi tentang sistem yang lebih memilih keheningan daripada transparansi. Bukan tentang kebisingan, tetapi tentang tekanan yang diterapkan tepat di tempat yang paling menyakitkan. Bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai penutupan lingkaran yang belum selesai.